Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang menangani anak dalam masalah berbicara atau gangguan berkomunikasi. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi atau dahulu dikenal dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa memiliki kesulitan dalam menghasilkan tuturan suara, menggunakan bahasa ujaran untuk berkomunikasi atau memahami apa yang dikatakan orang lain. Perkembangan bahasa anak biasanya mengikuti rangkaian tahapan yang spesifik. Tahapan perkembangan masing-masing itu berbeda. Apa yang dimaksud dengan gangguan komunikasi? Yang dimaksud dengan gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah, yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Keterlambatan bicara dan bahasa tergantung dari beberapa faktor, termasuk di dalamnya faktor lingkungan dan faktor pendengaran. Bagaimana cara pendidik membantu anak yang susah dalam berbicara? Di sekolah, guru membimbing dengan cara metode bercerita yang disukai anak, supaya anak memahami banyak kosakata, mau berbicara, dan berkomunikasi dengan guru maupun temannya. Dengan metode bercerita ini akan ada respon dari anak. Pendidik juga diharuskan membuat cerita yang semenarik mungkin agar anak tertarik dan mau merespon cerita tersebut dan membiarkan anak mengekspresikan pendapatnya. Bagaimana cara menghadapi anak yang sulit berkomunikasi? Pertama, dengan mencoba menghadapi masalah yang dihadapi anak. Karena anak masih belajar bagaimana cara mengendalikan perilaku dan terkadang anak tidak tahu cara mengatasinya. Kedua, biarkan anak mengekspresikan pendapatnya. Anak mengekspresikan pendapatnya itu memang hal yang bagus, tetapi harus melakukannya dengan cara yang baik. Anak juga harus tahu bahwa mereka memiliki ruangan yang aman untuk mengemukakan pendapat. Sebaiknya orang tua atau guru tidak menghentikan atau memotong pembicaraan anak. Berikut ini contoh pelaksanaan metode bercerita di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema binatang. Ibu akan menceritakan cerita tentang persahabatan kucing dan tikus. Dengar ya. Siapa yang tahu kucing tuh kakinya ada berapa? 4. Berapa? 2. Oh iya, 4. Tikus berapa kakinya? 4. Iya. Oke, ibu mulai ya. Persahabatan kucing dan tikus. Suatu hari, seekor tikus menyelinap masuk ke dalam rumah milik petani. Di dalam rumah, ia bertemu seekor kucing. Tikus tidak kabur karena tikus takut kucing akan memakannya, iya kan? Tapi kata kucing, jangan kabur tikus, aku baik kok, aku tidak akan memakannya. Habis itu kata tikus ragu-ragu, iya apa enggak ya? Takutnya nanti kucing makan aku, bilang gitu kan? Tapi karena dia lihat kucing baik, jadi udah deh cek, aku tinggal aja deh di sini, gitu kan? Terus pun berterima kasih kepada kucing. Tikus sangat gembira sekali dan langsung mencari tempat tidur yang hangat karena hari itu musim dingin. Ternyata setelah beberapa minggu berlalu, tikus tidak pernah melihat kucing. Dia bertanya kepada kucing, "Kucing, aku sudah lama tidak melihatmu. Kemana kamu beberapa hari ini?" Kucing menjawab, "Aku melihat saudaraku yang baru melahirkan."
kemudian si kucing pulang sangat larut. Tikus bertanya, kenapa kamu pulang sangat larut? Aku pergi melihat saudaraku. Kucing berkata seperti itu. Seminggu kemudian, petani datang dengan marah membawa penyapu yang besar. Ia membongkar semua gudang yang ada mencari tikus. Setelah ketemu, petani pun bilang sama tikus, kamu selama ini sudah memakan persediaanku ya? Tikus pun kaget karena tikus tidak pernah kan memakan persediaan makanan petani kan? Ternyata akhirnya tikus pun diusir keluar rumah. Ternyata di belakang petani, kucing tersenyum melihat tikus. Rupanya selama ini yang memakan persediaan petani adalah kucing. Kucing menuduh tikus yang makan persediaan petani. Siapa yang salah? Siapa yang jahat? Kucing kan? Jahat kucing kan? Rupanya selama ini kucing bohong tikus. Dia bilang sama petani kalau misalkan yang makan makanan petani itu tikus. Padahal yang makan makanan petani itu kucing kan? Jahat sekali. Akhirnya tikus pun pergi meninggalkan rumah dengan keadaan sedih. Tempat lain. Dan tidak ingin lagi berjumpa dengan tikus tersebut. Pesan dari cerita ini, kita itu tidak boleh berbohong seperti siapa? Siapa yang jahat? Iya kan, kucing jahat sekali dia membohongi tikus kan? Padahal tikus tidak memakan makanan petani. Terus kebaikan yang kita ambil dari sini apa? Walaupun kucing akhirnya menuduh tikus, tapi awalnya kucing juga baik, ya kan? Dia memberikan tempat tinggal pada tikus. Tapi tikus tetap kecewa karena dia menuduh tikus sangat jahat sekali sih. Nah, itulah dia cerita tikus dan kucing. Hari ini sampai di situ dulu ya. Sebelum pulang, Ibu mau memberikan satu kuis. Duduk anak saya. Duduk anak soleh. Siapa yang tahu siapa yang jahat dari cerita tadi? Kucing. Oh iya betul sekali. Itu boleh pulang dulu. Soalnya Kak. Oke, kalau yang siapa yang jahat? Siapa yang jahat kucing? Kalau yang baik siapa? Tikus. Oh iya betul sekali guys.